Wiro Sableng. Episode 4 Brewok dari Goa Sangreng. Karya, Bastian Tito. 1. Ini, kata laki-laki berkumis melintang itu dengan suara kasar. Berikan sama dia. Aku harus terima jawaban hari ini juga, Kalingundil. Kau dengar, orang yang bernama Kalingundil mengangguk. Diambil surat yang disodorkan. Kalau dia banyak bacot, kata laki-laki berkumis melintang itu pula, bikin beres saja. Berangkat sekarang, jika perlu bawa Saksoko. Kalingundil berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Dan bila Kalingundil baru saja lenyap di balik pintu maka menggerendenglah Suranyali, laki-laki yang berkumis tebal itu. Betul-betul perempuan laknat, perempuan haram jadah. Dibulatkannya tinju kanannya dan dipukulkannya meja kayu jati di hadapannya. Brak, papan meja pecah. Keempat kaki meja amblas sampai 3 senti ke dalam lanci Ubin. Dan Ubin sendiri retak-retak. Kemudian dia berdiri. Tubuhnya menggeletar oleh amarah yang hampir tak bisa dikendalikannya lagi. Dan mulutnya terbuka kembali. Dia memaki-maki seorang diri, perempuan keblinger. Ditinggal 1 tahun tahu-tahu kawin. Bunting malah dan punya anak malah. Keparat, Suranyali berdiri dengan nafas menghempas-hempas di muka jendela lalu dia melangkah ke meja lain yang juga terdapat di ruangan itu. Dari dalam sebuah kendi diteguknya air putih dingin. Tapi baru 2 teguk air melewati tenggorokannya, isi kendi itu sudah habis. Keparat, maki Suranyali lagi. Dibantingkannya kendi itu ke tanah hingga pecah. Berantakan. Seorang perempuan paruh baya memunculkan kepalanya di pintu sebelah sana. Namun melihat Suranyali yang lagi beringasan ia cepat-cepat diam menghilang kembali. Akhirnya, Suranyali letih sendiri memaki-maki dan marah-marah seperti itu. Dibantingkannya badannya ke sebuah kursi. Dan kini terasa olehnya betapa letih badannya. Lujeng, teriak Suranyali. Perempuan separuh baya yang tadi memunculkan diri di pintu masuk bergegas. Ya, Denmas Sura, kau juga keparat. Damprat Suranyali pada perempuan itu. Ludahnya menyemprot, dan Wilujeng tak berani menyeka ludah yang membasahi mukanya. Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku dengan nama itu. Apa kau sudah gila hingga lupa terus-terusan? Kau gila ya? Hah. Wilujeng terdiam dengan tubuh menggigil ketakutan. Lagi-lagi dia lupa. Lagi-lagi dia memanggil dengan Sura padahal sudah sering Suranyali memerintahkan agar dia memanggil dengan nama Mahesa Birawa. Perempuan monyong. Aku tanya kau sudah gila? Jawab, tidak, Denmas Mahesa Birawa. Kalau tidak gila kau musti sinting. Ambilkan aku air, lekas. Wilujeng putar tubuh. Sebentar kemudian dia sudah kembali membawa segelas air putih. Air yang dingin itu menyejukkan hati Suranyali sedikit. Kemudian dia duduk tenang-tenang di kursi itu dan bila matanya dipicingkannya, maka kembali terbayang saat setahun yang lewat. Waktu itu dia sudah lama berkenalan dengan Suci. Dia tahu bahwa gadis itu tidak suka terhadapnya, tapi dengan menemui Suci terus-terusan di tepi kali tempat mencuci, dia berharap lama-lama akan dapat juga melunakkan hati gadis itu. Memang akhirnya Suci mau juga bicara-bicara melayani Suranyali,
Tapi ini bukanlah karena dia suka terhadap Sura, melainkan karena kasihan belaka. Tapi celakanya Suranyali salah tafsir. Dia menduga bahwa kini Suci sudah terpikat kepadanya. Satu ketika Sura dipanggil oleh seorang sakti di Gunung Lawu. Sebelum pergi, Sura menemui Suci dan berkata, "Suci, aku akan pergi ke Gunung Lawu. Mungkin 1 tahun lagi, aku baru kembali. Kuharap kau mau menunggu dengan sabar. Jika aku kembali aku akan mengawini kau." Tapi Kang Mas Sura. Suci menghentikan kata-katanya karena saat itu dilihatnya Suranyali melangkah ke hadapannya dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Suci mundur. "Jangan, Kang Mas. Nanti kelihatan orang." Kemudian Suranyali pergi tanpa ada lagi kesempatan bagi Suci untuk menerangkan bahwa dia tidak suka laki-laki itu, bahwa dia menolak lamaran tadi. Dan dalam kepergian Suranyali itu maka Suci kemudian kawin dengan Ranaweleng, seorang pemuda yang dicintainya dan juga mencintainya. Bagi Suci perkawinannya dengan Ranaweleng itu sama sekali bukan pengkhianatan atas diri Suranyali karena memang dia tidak mencintai Suranyali, dan juga tak pernah menyatakan cintanya. Demikianlah, bila hari itu Suranyali kembali dari perjalanannya maka kabar yang pertama yang didengarnya, yang begitu menyentakkan darah amarahnya ialah bahwa Suci telah kawin dengan Ranaweleng. Kedua suami istri itu bahkan sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Kehidupan mereka meski sederhana tapi bahagia dan kini Ranaweleng sudah menjadi kepala kampung Jatiwalu. Jika Suranyali seorang manusia punya muka dan punya harga diri, sebenarnya mengetahui perkawinan Suci itu dia mesti bersikap mundur karena adalah memalukan sekali. Bila dia terus-terusan menginginkan Suci sedang Suci tidak mencintainya apalagi kini sudah bersuami dan beranak pula. Tapi dasar Suranyali bukan manusia berpikiran jernih, lekas, kalap, dan naik darah membabi buta, maka hari itu juga dikirimkannya anak buahnya ke Jatiwalu untuk membawa sepucuk surat ancaman kepada Ranaweleng. Suranyali yang kini memakai nama Mahesa Birawa bangkit dari kursinya ketika didengar suara gemuruh kaki-kaki kuda di halaman. Dia melangkah ke jendela dan memperhatikan kepergian kedua orang anak buahnya. Jari-jari tangannya mencengkeram sanding jendela. "Suci musti dapat, katanya dalam hati yang dikecamuk amarah itu. Kalau tidak, Mahesa Birawa tak meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya tangan kirinya bergerak memukul dinding jendela. Dan kayu sanding itu pecah berantakan. Keduanya menghentikan kuda di hadapan seorang laki-laki tua yang tengah mencabuti rumput halaman. Tanpa turun dari kudanya, Kalingundil bertanya dengan membentak kasar. "Ini rumahnya Ranaweleng." Orang tua berdiri perlahan-lahan dari jongkoknya. Ketika berdiri nyatalah bahwa tubuhnya pendek dan bongkok. Ditengadahkannya kepalanya dan dikiataskannya topi bambu yang menutupi keningnya untuk dapat melihat orang yang telah bicara kepadanya. Orang tua ini tak segera berikan jawaban melainkan melirik kepada Saksoko yang duduk di atas punggung kuda di sisi kanan Kalingundil. "Orang tua bego," maki Kalingundil. Laki-laki bertubuh langsing ini memang bersifat tidak sabaran. "Aku tanya ini rumahnya Ranaweleng?" "Iya," jawab Kalingundil.
Ada keperluan apa saudara? Si gemuk pendek Saksoko kini yang buka suara. Suaranya parau dan tidak enak didengar. Tak perlu tanya keperluan kami. Kamu orang tua pikun, minggirlah. Saksoko menyentakkan tali kekang kudanya. Sekali kuda itu menghambur ke depan, maka terpelantinglah si orang tua kena terajakan kaki binatang yang ditunggangi Saksoko. Itu, orang tua itu bangun dengan perlahan-lahan. Matanya yang mengabur dimakan umur. Kelihatannya menyorot. Dengan kaki kirinya ditendangnya secara acuh tak acuh topi bambunya yang tergeletak di tanah. Topi itu melesat ke muka laksana anak panah cepatnya dan menghantam kemaluan kuda yang ditunggangi oleh Saksoko. Kuda jantan itu meringkik dahsyat. Kedua kaki depannya melonjak ke atas tinggi-tinggi dan Saksoko terpelanting ke tanah. Si orang tua diam-diam merasa puas. Dengan sikap seperti tidak terjadi apa-apa dia memutar tubuh jongkok kembali dan mulai lagi mencabuti rerumputan di halaman. Bola mata laki-laki gemuk pendek itu berpijar-pijar. Untuk beberapa lamanya segala sesuatunya menjadi guram dalam pemandangannya. Saksoko, ada apa dengan kau? Tanya Kalingundil terkejut dan heran. Aku sendiri tidak tahu, sahut Saksoko seraya bangun dengan menepuk-nepuk pantat celananya. Dia memandang berkeliling. Tidak ada siapa-siapa kecuali orang tua yang tadi tengah mencabuti rumput. Kemudian mata laki-laki itu membetnur topi bambu yang tergeletak tak berapa jauh dari tanah. Hatinya curiga. Tapi bila dilihatnya lagi orang tua, kurus, dan bongkok itu kecurigaannya menjadi sirna. Tak mungkin, pikirnya. Tak mungkin kalau kakek-kakek pikun itulah yang telah melemparkan topi bambu itu ke kuda tunggangannya. Kalingundil juga memandang berkeliling dengan hati bertanya-tanya. Dilihatnya orang tua itu. Dilihatnya topi itu. Kemudian dia berkata, kurasa orang tua kerempeng itu. Kalingundil memang lebih tajam penglihatannya dan perasaannya. Dalam ilmu silat pun dia lebih tinggi 2 tingkat di atas Saksoko. Mana mungkin, kata Saksoko pula tidak percaya. Coba kita lihat. Kalingundil turun dari kudanya. Diambilnya topi yang tergeletak di tanah. Diperhatikannya topi bambu ini seketika. Matanya melirik pada orang tua yang masih jongkok dan mencabuti rumput dekat pagar halaman. Kalingundil menggerakkan tangan kanannya. Topi terlepas dari tangan itu dan melesat deras ke arah kepala si orang tua. Begitu acuh tak acuh sekali, orang tua yang jongkok membelakangi itu gerakan tangan kanannya untuk menggaruk bagian belakang kepalanya. Dan adalah mengejutkan. Kedua orang anak buah Mahesa Birawa atau Suranyali ketika melihat bagaimana topi bambu itu melesat ke samping dan menggelinding di tanah. Kalingundil dan Saksoko saling pandang. Apa kataku, kau lihat, desis Kalingundil. Melihat kenyataan ini maka geramlah si gemuk pendek Saksoko. Orang tua edan, makinya. Punya sedikit ilmu saja sudah mau kasih pamer. Dia membungkuk dan meraup pasir. Raupan pasir itu dilemparkannya ke arah si orang tua. Meski hanya pasir namun karena diisi dengan tenaga dalam maka pasir itu melesat hebat dan dapat melukakan kulit, membutakan mata. Si orang tua tiba-tiba berdiri dengan terbungkuk-bungkuk. Ditepuk-tepuknya pakaian hitamnya seperti seseorang yang sedang membersihkan debu dari pakaiannya. Tapi
Gerakannya ini sekaligus membuat berhamburannya pasir-pasir halus yang menyerang ke arahnya. Kurang ajar betul, damprat Saksoko karena merasa semakin ditantang dan dipermainkan. Dia menerjang ke muka. Dalam jarak beberapa tombak dilepaskannya. Pukulan, tangan kosong. Orang tua itu memutar badannya yang bungkuk ke samping. Apa-apaan ini? Tanyanya dengan suaranya yang halus melengking. Ada apa kau? Serang aku. Namun gerakannya tadi sekaligus telah melewatkan angin pukulan Saksoko hanya berapa jengkal saja di depan hidungnya. Saksoko kertak rahang. Orang tua gelo. Siapa kau sebetulnya? Orang tua itu menyeringai menunjukkan gusinya yang tidak bergigi barang. Sepotong pun. Aku sudah tua, tak usah bicara memaki, katanya dan didorongkannya telapak tangan kanannya ke depan. Setiup angin dahsyat melanda tubuh Saksoko. Kalau tidak, cepat-cepat menghindar, pastilah si gemuk pendek ini akan mendapat celaka. Begitu melompat ke samping, segera dia kirimkan satu jotosan kepada orang tua itu. Pada saat inilah dari pintu rumah terdengar seruan keras. Ada apa di sini? Tahan. Saksoko tarik pulang tangannya dan berpaling. Seorang laki-laki muda berparas gagah. Dilihatnya keluar dari rumah dan berdiri di tangga langkan. Kemudian dilihatnya Kalingundil memberi isyarat agar datang mendekatinya. Meski hatinya masih diselimuti amarah terhadap si orang tua, tapi melihat isyarat kawannya itu segera dia datang juga. Keduanya melangkah ke hadapan langkan rumah. Kau Rana Weleng? Tanya Kalingundil membentak. Selama menjadi kepala kampung di Jatiwalu, baru ini harilah Rana Weleng dibentak. Orang demikian rupa dan oleh orang asing pula. Dari tampang-tampang serta sikap kedua tamunya itu, Rana Weleng segera maklum bahwa mereka tentu datang bukan membawa maksud baik. Namun demikian, dengan suara ramah dia menjawab, "Betul, saudara. Aku memang Rana Weleng." Lalu tanyanya kemudian, "Saudara-saudara datang dari mana dan ada keperluan apakah?" Kalingundil cabut gulungan surat dari balik pakaiannya. "Ini, silahkan dibaca," katanya. Gulungan surat itu dilemparkannya ke hadapan Rana Weleng. Karena lemparan itu disertai dengan aliran tenaga dalam, maka surat tersebut melesat berdesing dan ujung kayu di mana surat itu disepit menancap pada tiang langkan. Rana Weleng kaget. Ditekannya rasa kaget itu dan dicabutnya surat yang menancap dari tiang langkan lalu dibacanya. Kalingundil dan Saksoko memperhatikannya dengan bertolak pinggang. Rana Weleng keparat. "Aku kasih tempo 1 hari untukmu agar angkat kaki dari Jatiwalu ini. Bawa anakmu tapi tinggalkan istrimu. Ini adalah perintah. Kalau kau tidak patuhi, jangan harap kau bisa melihat matahari tenggelam esok hari. Ini adalah perintah." Mahesa Birawa. Bergetar tubuh Rana Weleng. Dadanya panas dikobari luapan hawa amarah. Dia tak pernah kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa itu, bahkan juga tak pernah dengar nama atau riwayat manusia itu sebelumnya. Matanya memandang melotot pada kedua tamunya. "Mahesa Birawa ini siapa?" tanya Rana Weleng. Kalingundil meludah dahulu ke tanah sebelum menjawab. "Laki-laki yang kau rampas kekasihnya dan yang kini menjadi istrimu." Kaget Rana Weleng bukan alang kepalang. Belum dia sempat bicara, Saksoko sudah
mendahului. Mahesa Birawa inginkan jawabanmu hari ini juga Rana Weleng. Kalingundil menyambungi, dan sebaiknya, apa yang tertulis di surat itu kau ikuti saja. Kalau tidak, tanya Rana Weleng menindih rasa geramnya. Kalingundil tertawa mengekeh. Gigi-giginya kelihatan besar-besar dan coklat, kehitaman. Rana Weleng tak dapat lagi menahan luapan amarahnya. Diremasnya dan dipatah-patahkannya kayu penyepit surat lalu dilemparkannya ke kepala Kalingundil, tepat mengenai mulut yang sedang tertawa mengekeh itu. Bangsat rendah, hardik Kalingundil. Dia meloncat ke muka. Kau berani berlaku kurang ajar terhadapku, Tak usah jual lagak di sini, setan. Balas menghardik Rana Weleng. Kalian budak-budak sinting kembalilah kepada majikan kalian. Bilang sama itu manusia Mahesa Birawa. Agar lekas-lekas pergi mencari dukun untuk mengobati otaknya yang tidak waras. Betul-betul anjing budak yang tidak tahu diri. Semprot Saksoko. Dari tadi dia memang sudah beringasan gara-gara si orang tua yang telah mempermainkan dan setengah menantangnya tadi. Sekali dia ayunkan langkah maka satu tendangan yang didahului oleh angin hebat melanda ke bawah perut Rana Weleng. Melihat musuh yang inginkan jiwanya ini Rana Weleng menggeram dan kertakan. Rahang. Dia berkelit ke samping dan hantamkan ujung sikunya ke tulang iga lawan. Saksoko. Bukan manusia yang baru belajar ilmu silat kemarin. Sambil melompat ke atas lututnya. Ditekuk dan disorongkan ke kepala lawan. Rana Weleng merunduk dan lompat ke samping. Sebelum dia berbalik untuk mengirimkan pukulan ke punggung lawan yang saat itu masih belum menginjak lantai langkan maka terdengarlah suara seseorang. Ah, Raden Rana Weleng, mengapa musti mengotori tangan terhadap kunyuk kesasar? Ini. Biar aku si tua bangka Jarot Karsa yang kasih sedikit pelajaran sopan santun terhadapnya. Ternyata yang berkata itu adalah orang tua renta kurus kerempeng yang tadi mencabuti rumput di halaman, yang merupakan pembantu kepala kampung Jatiwalu. Mendengar dirinya dimaki sebagai kunyuk kesasar maka marahlah Saksoko. Dia membalik dan menyerang orang tua itu kini dengan satu pukulan jarak jauh yang menimbulkan angin deras. Angin pukulan ini menyerang ke pusat jantung di dada Jarot Karsa. Dengan begitu Saksoko berkehendak untuk mencabut nyawa si orang tua detik itu juga. Tapi Jarot Karsa ganda tertawa. Sekali dia gerakkan tangan kanannya yang kurus maka setiup angin dahsyat memapaki serangan si gemuk pendek Saksoko. Angin pukulan Saksoko menyungsang balik, menyerang Saksoko sendiri. Ditambah dengan dorongan angin pukulan si orang tua maka kedahsyatannya bukan olah-olah. Tubuh Saksoko mencelat keluar langkan rumah sampai 3 tombak dan menggelinding di tanah. Dicobanya bangun kembali. Tapi tubuhnya itu segera rebah lagi. Setelah terlebih dahulu dari mulut Saksoko menyembur darah kental dan segar. Kaget Kalingundil bukan kepalang. Mukanya hitam membesi. Laki-laki ini menerjang ke depan. Terjangan ini disertai dengan bentakan yang keras menggeledek membuat langkan rumah dan tanah menjadi bergetar. Jarot Karsa merunduk cepat. Gerakannya ini disusul dengan cepat oleh Kalingundil. Serangkum angin keras dan dingin menyerang ke seluruh jalan darah di tubuh orang tua. Pasir menderu beterbangan, debu menggebu.
Jarotkarsa cepat-cepat dorongkan tangan kanannya ke muka. Maka dua angin pukulan bertemu di udara menimbulkan suara berdentum seperti letusan meriam. Tubuh Jarotkarsa kelihatan bergoyang gontai sedang Kalingundil terdampar ke tanah tapi cepat bangun lagi. Keringat dingin memercik di kening anak buah Mahesa Birawa ini. Nyalinya menciut, kecil. Tak nyana si orang tua memiliki kehebatan demikian rupa. Tak diduganya sama sekali. Kalau tenaga dalamnya ada di bawah angin berhadapan dengan tenaga dalam Jarotkarsa. Tapi laki-laki ini, yang menjadi buta matanya dan tumpul pikirannya karena amarah dan kebencian yang meluap, tidak memikirkan lagi bahwa sesungguhnya si orang tua bukan tandingannya. Kedua tangannya dipentang ke muak. Tangan itu kelihatan bergetar. Jarotkarsa dan juga Ranaweleng memperhatikan gerak-gerik manusia itu dengan tajam. Kelihatan kini bagaimana sepasang lengan Kalingundil sampai ke jari-jari tangannya berwarna kehitaman. Terdengar kekahan si tua Jarotkarsa, kau hendak pamerkan ilmu. Lengan tangan baja. Kalingundil terkejut. Terkejut karena belum apa-apa musuh sudah mengetahui ilmu simpanan yang paling diandalkannya. Tapi ini tidak diperlihatkannya. Bahkan dia pentang mulut. Bagus, penglihatanmu masih tajam juga. Tapi tahukah kau kehebatan ilmu pukulan lengan tangan baja ini? Kau tak perlu banyak bacot, Kalingundil, majulah. Tantang Jarotkarsa. Kalingundil menggeram. Kebetulan saat itu dia berdiri di dekat langkan rumah. Sekali ayunkan tangan kanannya maka, brak. Tiang langkan yang besarnya hampir menyamai paha manusia patah. Atap rumah menurun miring. Sebenarnya Jarotkarsa kagum juga dengan kehebatan ilmu lawannya itu. Tapi, sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman dalam dunia persilatan masakan dia cerih menghadapi ilmu pukulan macam begitu saja. Ayo monyet kesasar, majulah. Katanya dengan terbungkuk-bungkuk. Kedua telapakan kaki Kalingundil menjejak tanah. Tubuhnya melesat ke muka, sedikit miring. Kaki kiri dan kanan mengirimkan serangan berantai terlebih dahulu kemudian menyusul sepasang lengannya yang menghitam oleh aji, lengan tangan baja. Angin yang ditimbulkan oleh serangan dua lengan ini dahsyatnya bukan alang kepalang, tajam dan memerihkan mata. Lengan kiri membabat ke pinggang Jarotkarsa, kalau kena pastilah pinggang orang tua itu akan terkutung dua. Lengan kanan menghantam dari atas ke bawah, mengincar batok kepala Jarotkarsa. Dapat dibayangkan bagaimana dalam sekejapan mata lagi kepala si orang tua akan hancur berantakan. Pekikan setinggi langit yang hampir merupakan lolongan serigala haus darah melengking menegakkan bulu roma. Kalingundil melingkar di tanah. Nafasnya sesak. Lidahnya menjulur keluar seperti orang yang tercekik dan matanya melotot. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa lamanya kemudian ketika darah menyembur dari mulutnya. Tubuh itu pun tak bergerak-gerak lagi. Kalingundil pingsan menyusul kawannya yang terdahulu. Ranaweleng menghela nafas dalam. Dipandanginya kedua manusia yang melingkar di tanah itu. Kemudian dia berpaling pada si orang tua. Bapak Jarotkarsa, kau kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa itu? Jarotkarsa menggeleng. Siapa dia tak penting Raden.
Yang penting ialah mulai saat ini kita musti waspada. Karena cepat atau lambat manusia itu pasti datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan kita. Rana Weleng mengangguk. Aku tak ingin melihat kedua orang ini lebih lama di depan rumahku. Bereskan mereka, Pak Jarot. Si orang tua tertawa mengekeh. Tak usah khawatir, tak usah khawatir. Aku akan sapu mereka dari depan. Hidungmu, Raden. Dua kali kaki kanan Jarot Karsa yang kurus kering itu menendang tubuh Kalingundil. Dan Saksoko mencelat seperti bola, dan angsrok di luar pagar halaman. 3. Kedua mata Mahesa Birawa alias Suranyali yang menutup dalam tidur-tidur ayam membuka lebar-lebar bila telinganya menangkap suara derap kaki kuda yang memasuki pekarangan. Dia bangun dan melangkah cepat ke pintu muka. Dan matanya yang tadi membuka lebar itu kini tampak membeliak. Setengah meloncat dia turun ke tanah. Ada apa dengan kalian? Tanya Mahesa Birawa. Pertanyaan ini hampir merupakan teriakan. Kedua kuda itu berhenti. Penunggangnya, Kalingundil dan Saksoko turun perlahan-lahan. Pakaian mereka kotor oleh darah dan debu. Muka keduanya pucat pasi. Melihat ini, Mahesa Birawa segera maklum bahwa kedua anak buahnya itu mendapat luka dalam yang parah. Kalingundil berdiri terbungkuk-bungkuk sambil mengurut dada. Pemandangannya masih berkunang-kunang. Saksoko begitu menginjakkan kedua kakinya di tanah segera tergelimpang, muntah darah lagi lalu pingsan. Mahesa Birawa melompat dan cepat menubruk Saksoko. Dari dalam sabuknya, dikeluarkannya sebutir pil dan dimasukkannya ke dalam mulut Saksoko. Sebutir lagi, kemudian diberikannya pada Kalingundil. Telan cepat, katanya. Kalau sudah, lekas atur jalan nafas dan darahmu. Kalingundil menelan pil yang diberikan lalu cepat-cepat duduk bersila di tanah untuk mengatur jalan nafas dan darahnya. Tak lupa dia mengalirkan tenaga dalamnya ke bagian tubuh yang tadi kena terpukul. 1 jam kemudian keadaan Kalingundil boleh dikatakan siuman meski masih berbaring menelentang di atas sebuah tempat tidur. Sekarang, kata Mahesa Birawa sangat tidak sabar dan sambil menggeprak meja. Terangkan apa yang terjadi Kalingundil. Kalingundil tarik nafas panjang. Diurutnya dadanya beberapa kali lalu mulailah dia memberi keterangan. Dan bila Mahesa Birawa selesai mendengar keterangan itu maka mendidih darah di kepalanya. Mukanya hitam membesi. Kumisnya yang tebal melintang, bergetar. Matanya yang memang sudah besar itu dalam keadaan melotot seperti mau tanggal dari rongganya. Kalingundil, siapkan kudaku. Panggil Majineng dan Krocoweti. Kalian bertiga ikut. Aku ke tempatnya itu manusia haram jadah. Lekas. Kalingundil tanpa banyak bicara tinggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, kelihatanlah 4 orang penunggang kuda menderu laksana terbang. Debu mengepul, pasir berhamparan. Mahesa Birawa memacu kudanya di muka sekali. Orang tua bernama Jarot Karsa itu mengusap dagunya. Tanpa berpaling pada Rana Weleng yang berdiri di sampingnya dengan mata yang memandang tajam ke muka dia. Berkata, dugaan kita tidak salah, Raden. Mereka datang. Agaknya yang di depan sendiri. Itu adalah manusia yang bernama Mahesa Birawa. Rana Weleng memandang pula ke muka. Hatinya mengeluh. Inilah pertama selama
Menjadi kepala kampung dia menghadapi kesukaran dan kekerasan macam begini. Bahkan, dia tadi belum sempat menyelesaikan pembicaranya dengan Suci ketika Jarot Karsa memanggilnya, memberitahu kedatangan 4 penunggang kuda itu. Ketika Mahesa Birawa sampai di halaman, Suci pun saat itu sudah berdiri di belakang suaminya. Mahesa Birawa hentikan kudanya. Sorotan matanya seganas kelaparan tertuju pada Rana Weleng. Di belakangnya Kalingundil memberikan kisikan. Laki-laki tua yang berdiri di dekat tiang itulah bangsatnya yang telah mencelakai aku. Dan Saksoko. Hati-hati terhadap dia, Mahesa. Ilmunya tinggi sekali. Kau manusia kintel tutup mulut. Tak usah kasih nasihat padaku. Membentak Mahesa Birawa. Kalingundil terdiam. Digigitnya bibirnya. Dan saat itu dendam serta bencinya terhadap kedua orang yang berdiri di langkan rumah itu, terutama Jarot Karsa, tak dapat dilukiskan. Mahesa Birawa memandang sekilas pada Suci yang berdiri di belakang suaminya. Nafsu untuk dapat memiliki perempuan ini yang tak kesampaian atau belum kesampaian membuat amarahnya semakin meluap-luap. Dadanya seperti mau pecah. Saat itu meski sudah bersuami dan punya anak satu, tapi Suci dilihatnya semakin tambah cantik dan muda jelita. Bola mata Mahesa Birawa bergerak ke jurusan Jarot Karsa setelah terlebih dahulu menyapu tampang Rana Weleng dengan garangnya. Anjing tua yang di atas langkan turunlah untuk menerima mampus. Suara Mahesa Birawa begitu lantang dan menggeletarkan karena disertai tenaga dalam yang tinggi sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Jarot Karsa sunggingkan senyum tawar. Sekali dia menggerakkan kedua kakinya, maka setengah detik kemudian dia sudah berdiri di tanah, beberapa tombak di hadapan kuda Mahesa Birawa. Gerakannya waktu melompat tadi enteng sekali. Senyum datar yang mengejek tersungging lagi di mulut orang tua ini. Ini manusianya yang bernama Mahesa Birawa, yang inginkan istri orang. Kalau kau tidak sedang tentu sinting. Apa kunyukmu yang satu ini sudah kasih tahu padamu, agar mencari dukun untuk mengobati otak miringmu. Bergetar badan Mahesa Birawa mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung jari-jari kaki. Anjing tua yang tak tahu diri, hari ini terpaksa kau harus pasrahkan nyawa kepadaku. Mahesa Birawa enjot diri, melompat turun dari kuda. Dalam keadaan tubuh melayang. Demikian rupa kedua tangannya dipukulkan ke muka. Dua rangkum angin sedahsyat badai menyerbu orang tua yang membungkuk itu. Debu dan pasir mengebubu. Jarot Karsa melengking dan melompat setinggi 3 tombak ke atas. Angin pukulan yang dahsyat lewat di bawah kedua kakinya. Pada detik dia hendak mengirimkan serangan balasan, maka berserulah Rana Weleng. Bapak Jarot, minggirlah, biar aku yang hadapi manusia pengacau ini. Ah Raden, kata Jarot Karsa dalam keadaan tubuh masih mengapung di udara. Biarlah aku yang sudah tua ini kasih pelajaran padanya. Tak usah Raden bersusah payah. Dalam 1-2 jurus ini akan kusapu badannya keluar halaman. Mahesa Birawa kertakkan rahang. Dua tinjunya bergerak susul menyusul. Deru angin yang dahsyat melanda ke arah Jarot Karsa. Si orang tua, yang rupanya ingin menjajaki sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawan, balas mengirimkan pukulan tangan kosong.
Letusan sedahsyat meriam berdentum ketika dua tenaga dalam itu saling bentrokan di udara. Gendang-gendang telinga seperti menjadi pecah dan pekak. Tubuh Mahesa Birawa kelihatan berdiri gontai beberapa detik lamanya sedangkan Jarot Karsa jatuh duduk di tanah. Mandi keringat dingin. Bukan saja Jarot Karsa sendiri, tapi Ranaweleng pun kagetnya bukan main. Suci yang berdiri di belakang suaminya dan menyaksikan itu menjerit tertahan karena menyangka si orang tua mendapat celaka besar. Ternyata tenaga dalam Mahesa Birawa demikian tingginya. Lebih tinggi dari tenaga dalam Jarot Karsa. Tahu kalau tenaga dalam lawan lebih unggul dari dia, Jarot Karsa segera melompat dan menyerang. Kedua tangannya bergerak demikian cepat hampir tak kelihatan. Menyapu-nyapu dan sekali-kali menjotos ke muka dengan dahsyatnya. Hampir dua jurus Mahesa Birawa terkurung oleh pukulan-pukulan yang anginnya memerihkan matanya. Mahesa Birawa atau Suranyali mau tak mau mempercepat pula gerakannya. Tubuhnya kini laksana bayang-bayang. Bila satu jurus lagi berlalu, maka Jarot Karsa mulai merasakan tekanan-tekanan serangan yang membuatnya harus berhati-hati. 3 jurus lagi berlalu. Tubuh kedua manusia itu sudah hampir tak kelihatan karena cepatnya gerakan mereka ditambah lagi dengan debu serta pasir yang menggebu ke udara, menutupi keduanya. Tiba-tiba diiringi dengan lengkingan yang menggetarkan dengan satu gerakan yang sukar ditangkap oleh mata Jarot Karsa, dengan mengandalkan ilmu mengentengi tubuhnya yang lebih tinggi sedikit dari lawan, dia menyorongkan siku kirinya ke muka tubuh lawan. Dilihatnya mengelak ke samping dan sekaligus tangannya yang lain memapaki gerakan mengelak dari Mahesa Birawa. Buk! Mahesa Birawa terjajar sampai 2 tombak ke belakang. Mulutnya memencong, menahan sakit pukulan tangan kanan Jarot Karsa yang bersarang di dada kirinya. Cepat-cepat, dialirkannya tenaga dalamnya ke bagian yang terkena itu. Jarot Karsa tertawa mengekeh. Jika kau masih juga belum mau angkat kaki dari sini bersama kunyuk-kunyukmu itu, jangan menyesal kalau mukamu nanti akan benjat-benjut macam mangga busuk. Tampang Mahesa Birawa kelam membesi. Kedua kakinya merenggang. Tangan kiri dipentang lurus-lurus ke muka. Tangan kanan ditarik tinggi-tinggi ke belakang di atas kepala. Pelipisnya bergerak-gerak. Tangan kanan Mahesa Birawa kemudian kelihatan menjadi hijau dan bergeletar. Bangsat tua bangka. Kertak Mahesa Birawa, lihat tangan kananku. Kenalkah kau akan pukulan yang akan kulepaskan ini? Jarot Karsa kerutkan kening. Matanya memandang lekat-lekat ke tangan kanan Mahesa Birawa yang semakin lama semakin bertambah hijau itu. Meski dia sudah hidup hampir 70 tahun, meski pengalamannya di dunia persilatan setinggi langit, sedalam lautan, namun kali ini mau tak mau tergetar juga hatinya melihat tangan kanan lawan itu. Ditambah lagi dia sama sekali tidak tahu ilmu pukulan apakah yang akan dilancarkan oleh lawannya. Akan Ranaweleng, begitu melihat tangan Mahesa Birawa yang menjadi hijau itu, kagetnya bukan main. Dengan cepat dia memberikan kisikan pada Jarot Karsa dengan mempergunakan ilmu, menyusupkan suara. Bapak Jarot, hati-hati. Pukulan yang hijendak dilepaskan itu adalah pukulan kelabang hijau, hebatnya bukan main dan sangat beracun.
Jarotkarsa menindih rasa terkejutnya. Pukulan kelabang hijau, keluhnya dalam hati. Hampir-hampir tak dapat dipercayanya kalau tidak menyaksikan sendiri. Dia tahu betul bahwa di dunia persilatan hanya ada satu manusia yang memiliki ilmu pukulan yang dahsyat. Ini yaitu seorang resi bernama Tapak Gajah yang diam di lereng Gunung Lawu. Tapi kini, muncul seorang lain yang memiliki ilmu pukulan itu. Apakah Mahesa Birawa ini muridnya? Tapak Gajah. Kerut-kerut pada kening Jarotkarsa mengendur sedikit. Dicobanya menunjukkan mimik mengejek. Hanya pukulan kelabang hijau. Apakah perlu ditakutkan? Kata seorang tua. Bungkuk itu. Diam-diam Mahesa Birawa menjadi kaget melihat bahwa lawan mengetahui ilmu pukulan yang hendak dilepaskannya. Cepat dia membentak. Kalau sudah tahu mengapa tidak segera berlutut, anjing tua. Hanya monyet edan yang akan berlutut di hadapanmu Mahesa Birawa. Terimalah ini. Dan tangan Jarotkarsa mendahului melepaskan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Setengah tombak lagi angin pukulan yang menghembuskan maut itu melanda tubuh dan kepala Mahesa Birawa, maka kelihatanlah laki-laki ini menunjukkan tangan kanannya ke muka. Setiup angin laksana topan prahara dan mengeluarkan sinar hijau melesat ke muka. Angin pukulan Jarotkarsa terdorong dan balik menyerang orang tua itu sendiri. Jarotkarsa melompat ke samping. Tapi tak keburu. Sinar hijau pukulan kelabang hijau telah melanda pinggangnya. Suci menjerit dan menutup mukanya dengan kedua tangan. Orang tua itu berteriak setinggi langit. Tubuhnya terguling di tanah. Kulitnya kelihatan hijau. Dia mengerang dan menggelepar-gelepar seketika. Kemudian nafasnya lepas, maka tubuhnya melingkar tanpa nyawa. Manusia biadab, bentak Ranaweleng. Orangku tiada permusuhan dengan kau. Mengapa kau bunuh dia? Mahesa Birawa atau Suranyali tertawa mengekeh. Sebentar lagi kau juga akan mampus Ranaweleng. Tapi aku masih berbaik hati untuk membiarkan kau angkat kaki dari sini. Kalau kau masih keras kepala, ketahuilah bahwa ajal sudah di depan mata. Dan Mahesa Birawa tertawa lagi. Macam tadi. Hari ini aku mengadu nyawa dengan kau manusia iblis. Teriak Ranaweleng. Maka menerjanglah kepala kampung Jatiwalu itu. 4. Manusia keparat yang tidak tahu diri, hari ini terimalah mampus di tanganku. Bentak. Mahesa Birawa seraya angkat lengan kirinya untuk menangkis pukulan lawan. Dua lengan beradu dengan keras. Ranaweleng terpelanting ke belakang sedang Mahesa Birawa hanya terjajar beberapa langkah saja. Lengan Ranaweleng yang beradu dengan lengan Mahesa Birawa kelihatan kemerahan dan perih. Laki-laki ini menggigit, bibirnya menahan sakit. Dia maklum bahwa tenaga dalamnya lebih rendah dari lawan. Karena itu dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sampai ke puncaknya, Ranaweleng tidak lebih dikdaya dari Jarotkarsa. Sementara itu di langkan rumah terdengar jeritan-jeritan suci pada kedua orang yang berkelahi itu. Suranyali, Kakang Rana, hentikanlah perkelahian ini. Hentikanlah. Suci tidak pernah tahu kalau Suranyali telah berganti nama menjadi Mahesa Birawa. Dan dia berteriak lagi, kalian berdua tidak mempunyai permusuhan, mengapa musti berkelahi? Suci masuklah ke dalam, sahut Ranaweleng kepada istrinya. Saat itu dia harus
Cungkir balik di udara mengelakkan pukulan lawannya. Di pihak Mahesa Birawa sudah barang tentu tiada niat sama sekali untuk menghentikan perkelahian. Bahkan teriakan-teriakan suci tadi mendorongnya untuk lebih cepat menamatkan riwayat Ranaweleng. Dalam sekejapan saja kedua orang itu telah bertempur 8 jurus dan kelihatanlah dengan nyata betapa Ranaweleng terdesak dengan hebat. Pukulan-pukulan tangan kosong. Lawan mengurungnya dari berbagai jurusan. Dengan membentak keras serta mempercepat gerakannya dan mengandalkan ilmu mengentengi tubuh, Ranaweleng berusaha keluar dari kurungan pukulan lawan. Namun percuma saja. Tubuh Mahesa Birawa laksana bayang-bayang. Bergerak cepat sekali. Dan pada jurus ke-10 satu hantaman sikut kiri yang keras sekali menyambar rusuk kanan Ranaweleng. Ranaweleng merintih tertahan. Mukanya kelihatan pucat kebiruan. Dia tahu, sekurang-kurangnya 2 dari tulang iganya telah patah dan tubuhnya di bagian dalam terluka hebat. Untuk beberapa lama dia berdiri limbung dengan pemandangan mata berkunang-kunang. Tertawa Mahesa Birawa. Sebentar lagi Ranaweleng, sebentar lagi. Ajalmu akan sampai. Lebih bagus cepat-cepat kau minta tobat pada Tuhanmu sebelum mampus. Mulut Ranaweleng komat kamit. Rahang-rahangnya menggembung. Kedua tangannya terpentang ke muka. Dia siap-siap untuk melancarkan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Di lain pihak Mahesa Birawa berdiri laksana tugu. Kedua kakinya tenggelam 1 senti ke dalam tanah. Tenaga dalamnya dialirkan ke segenap bagian tubuh untuk menghadapi serangan lawan. Tiba-tiba jeritan sedahsyat angin punting beliung keluar dari mulut Ranaweleng. Kedua tangannya bergerak susul-menyusul dan gelombang angin panas menderu ke arah Mahesa Birawa. Yang diserang membentak dahsyat dan lompat 3 tombak ke udara. Begitu, angin panas menggebu-gebu di bawah kakinya, membakar hangus pohon-pohon di belakangnya. Maka Mahesa Birawa segera menukik ke bawah laksana seekor elang. Pukulan angin panas yang dilakukan oleh Ranaweleng membutuhkan pemusatan tenaga dan pikiran yang besar. Beberapa detik sesudah dia melancarkan pukulan tersebut, keadaan dirinya masih terbungkus oleh pemusatan pikiran itu sehingga pada saat lawannya menukik dari atas dia terlambat menyingkir. Untuk kedua kalinya Ranaweleng harus menerima hantaman lawan. Kali ini badannya hampir terjungkal ke tanah. Masih untung, dia sempat menggulingkan diri kalau tidak pastilah tendangan kaki kanan Mahesa Birawa yang mengarah bawah perutnya menamatkan riwayatnya. Begitu bangun, karena tahu bahwa dia tak akan sanggup menghadapi lawan dengan tangan kosong maka Ranaweleng segera cabut keris eluk 7 dari balik pinggangnya. Tapi betapa terkejutnya Ranaweleng ketika melihat ke muka Mahesa Birawa berdiri dengan kedua kaki terpentang. Tangan kiri lurus-lurus ke muka, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di belakang kepala dan tangan itu sudah menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan. Kelabang hijau. Suci yang telah melihat kedahsyatan pukulan kelabang hijau itu menjerti keras. Surah, jangan. Hentikan perkelahian ini. Suranyali alias Mahesa Birawa sunggingkan senyum berbau maut. Jika kau punya 10 senjata, keluarkanlah sekaligus Ranaweleng. Katanya mengejek. Hati Ranaweleng tergetar hebat. Keringat dingin membasahi badannya.
Seperti halnya dengan Jarod-Karsa, dia tak akan sanggup menghadapi kedahsyatan pukulan kelabang hijau tersebut. Tapi untuk lari menyelamatkan diri, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang berjiwa ksatria, tiada ada dalam kamus hidup Ranaweleng. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup sebagai pengecut. Lagi pula dia sudah tahu benar bahwa lawan betul-betul menginginkan nyawanya. Karena itu Ranaweleng ambil keputusan untuk mendahului, menyerang. Dengan keris sakti di tangan, Ranaweleng menerjang ke muka. Namun tetap sia-sia saja. Pada detik tubuhnya baru dalam setengah lompatan, tangan kanan Mahesa Birawa telah memukul ke depan. Suci menjerit. Tubuh Ranaweleng mencelat mental dan jatuh di tanah tanpa nyawa. Sekujur kulit tubuhnya bahkan sampai-sampai kepada keris sakti yang saat itu masih tergenggam di tangannya menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci pun menjerit lagi lalu lari menubruk suaminya. Tapi Mahesa Birawa cepat meloncat ke muka dan mencekal perempuan itu. Kalau sampai Suci menyentuh tubuh suaminya yang mati hijau itu, maka dalam sekejapan racun yang menyerap di tubuh Ranaweleng akan mengalir ke tubuh Suci dan pastilah perempuan ini akan meregang nyawa pula. Lepaskan aku manusia terkutuk, biadab, pekik Suci. Sedikit saja kau menyentuh tubuh laki-laki itu kau akan keracunan Suci. Aku tidak takut, aku juga ingin mati. Kau masih terlalu muda untuk mati. Dan dengan sekali gerakan tangannya, maka Mahesa Birawa segera membopong Suci di bahunya. Karena perempuan itu masih meronta-ronta dan menjerit-jerit serta memukuli punggungnya, maka Mahesa Birawa segera menotok urat darah besar di pangkal leher Suci sehingga perempuan itu menjadi kejang kaku kini. Sambil melangkah ke kudanya, Mahesa Birawa memerintah kepada ketiga orang anak buahnya, bakar rumah keparat itu. Kalingundil dan Krocoweti serta Majineng segera laksanakan perintah itu. Dalam sekejapan mata maka tenggelamlah rumah besar kepala kampung Jatiwalu itu dalam kobaran api. Senyum puas membayang di muka Mahesa Birawa. Bila sebagian dari rumah itu sudah musnah dimakan api, maka bersama anak buahnya segera ditinggalkannya tempat itu. Jeritan bayi yang baru berumur beberapa bulan terdengar melengking-lengking di antara kobaran lidah-lidah api yang membakar rumah. Bayi itu, teriak salah seorang di antara orang banyak yang berkerubung di halaman rumah kepala kampung. Oroknya Raden Rana. Aduh, kasihan. Kalau tidak lekas ditolong pasti mati. Tapi semua orang di situ hanya bisa berteriak dan berteriak. Mana mereka berani menghambur menyelamatkan bayi itu. Dan suara tangisan bayi semakin lama semakin kecil. Serta parau sementara nyala api mulai membakar tempat tidur di mana bayi itu terbaring. Pada saat suara tangisan bayi yang menyayat hati itu hampir tidak lagi kedengaran. Pada saat orang banyak sudah tak tahu lagi apa yang mesti mereka perbuat untuk menyelamatkan itu orok, maka pada saat itu pula, entah dari mana datangnya kelihatan sesosok bayangan berkelebat dan lenyap masuk ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian, sosok tubuh itu keluar lagi dan melesat ke halaman lalu lenyap di jurusan timur. Demikian cepat dan sebatnya sosok tubuh itu bergerak sehingga tidak satu orang pun
yang dapat melihat siapa adanya manusia tersebut ataukah betul bisa memastikan bahwa sosok tubuh itu adalah sesungguhnya manusia, bukan setan atau dedemit. Jangankan untuk melihat wajahnya, untuk memastikan sosok tubuh itu laki-laki atau perempuan juga tak. Satu orang pun yang bisa. Begitu cepat dia datang, begitu cepat dia lenyap. Hanya warna pakaian yang hitam saja yang bisa dilihat mata orang banyak saat itu. Dan hanya beberapa detik saja. Sesudah sosok tubuh itu lenyap maka rumah Ranaweleng yang terbakar itu runtuh ambruk. Dan lidah api mengelombang tinggi ke udara. Siapapun adanya sosok tubuh itu, entah dia manusia atau bukan, entah laki-laki atau perempuan, tapi yang pasti dan semua orang yang ada di situ tahu, bahwa sosok tubuh itu telah menyelamatkan bayi Ranaweleng dan melarikannya ke arah timur. Ketika Mahesa Birawa membuka pintu kamar dan membaringkan Suci di atas tempat tidur dan secara tak sengaja memandang ke dinding, maka meluncurlah seruan tertahan dari mulut laki-laki ini. Pada dinding papan kayu jati yang keras itu tertulis rangkaian kalimat yang berbunyi, "Apa yang kau lakukan hari ini, akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang." Tiada tertera nama dari siapa yang menulis tulisan pada dinding itu. Tulisan itu dibuat dengan sangat cepat, dan Mahesa Birawa tahu, kalau bukan manusia yang mempunyai tenaga dalam luar biasa dahsyatnya pastilah tak akan sanggup membuat tulisan semacam itu pada dinding kayu jati yang keras. Karena tulisan itu dibuat dengan mempergunakan ujung jari. 5. Adalah hampir tak dapat dipercaya bila di puncak gunung gede yang semestinya sepi. Tiada bermanusia, pada siang hari yang panas terik itu terdengar suara lengkingan tawa manusia. Sekali-sekali lengkingan itu hilang, berganti dengan suara yang membentak yang kadang-kadang dibarengi oleh suara gelak membahak lain. Jelas bahwa ada dua manusia di puncak gunung gede saat itu. Dan keduanya kelihatan tengah bertempur dengan segala kehebatan yang ada. Bertempur sambil tertawa-tawa. Siapakah mereka ini? Yang berbadan tinggi langsing dan mengenakan pakaian serta kain hitam adalah seorang nenek-nenek berkulit sangat hitam berkeringat-kerinyut. Kulit yang hitam, berkerinyut, ini tak lebih hanya merupakan kulit tipis pembalut tulang saja. Mukanya cekung dan kecekungan ini merambas ke matanya sehingga matanya ini kelihatan demikian menyeramkan. Berlainan dengan kulit serta pakaiannya yang sebah hitam itu maka rambut di kepalanya serta alis matanya berwarna sangat putih. Dan rambut yang putih itu tumbuh sangat jarang di atas batok kepalanya yang hampir membotak licin berkilat. Namun lucunya pada kepala yang berambut jarang ini, nenek-nenek itu memakai 5 tusuk kundai. Dan anehnya, kelima tusuk itu tidaklah tersisip di sela-sela rambut yang putih karena memang tidak mungkin untuk menyisip di rambut yang jarang itu. Kelima tusuk kundai itu menancap langsung ke kulit kepala nenek-nenek itu. Siapakah nenek-nenek ini? Dialah yang bernama Eyang Sinto Gendeng, seorang perempuan sakti yang telah mengundurkan diri sejak 20 tahun yang lalu dari dunia persilatan. Selama malang melintang dalam dunia persilatan itu, 10 tahun terakhir, Sinto Gendeng telah merajai dunia persilatan di daerah barat Jawa bahkan sampai-sampai ke Jawa Tengah.
Selama itu pula dia telah menyapu dan membasmi abis segala manusia jahat. Terhadap manusia-manusia jahat, hanya ada satu kesimpulan bagi Sinto Gendeng untuk dilakukan, yaitu membunuhnya. Tidak heran kalau namanya menjadi harum. Nama asli dari perempuan ini adalah Sinto Weni. Namun karena sikap dan tingkah lakunya yang lucu, serta aneh-aneh bahkan seringkali seperti orang yang kurang ingatan, maka lambat laun dunia persilatan menganugerahkan nama baru padanya, yaitu Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Siapa pula orang kedua yang berada di puncak gunung gede itu dan yang saat itu bertempur menghadapi Sinto Gendeng? Dia seorang pemuda belia remaja yang baru memasuki usia 17 tahun. Tubuhnya tegap, tampangnya gagah dan kulitnya bersih, kuning, hampir seperti kulit perempuan. Rambutnya gondrong sebahu dan agak acak-acakan, sehingga tampangnya yang keren itu seperti paras kanak-kanak. Sebenarnya kedua orang itu sama sekali bukan tengah bertempur karena pemuda 17 tahun tersebut adalah murid Eyang Sinto Gendeng sendiri. Bagaimana sikap tingkah laku gurunya, demikian pula sikap sang murid. Tertawa-tawa dan menjerit-jerit serta cengar-cengir. Meski keduanya tengah melatih ilmu kepandaian, namun setiap jurus-jurus serta serangan-serangan yang mereka lancarkan adalah benar-benar serangan yang berbahaya, sehingga bila tidak hati-hati dapat mencelakai diri. Debu dan pasir beterbangan, daun-daun pohon berguguran, semak belukar tersapu kian kemari oleh angin pukulan dan gerakan tubuh kedua orang itu yang laksana bayang-bayang. Di tangan kanan Sinto Gendeng ada sebatnak ranting kering, sedang muridnya memegang sebilah keris bereluk 7. Ayo Wiro, serang aku dengan jurus orang gila mengebut lalat. Serang cepat, kalau tidak aku kentuti kau punya muka. Wiro Saksana sang murid tertawa membahak dan menggaruk-garuk kepalanya, sehingga rambutnya yang gondrong semakin awut-awutan. Tiba-tiba suara tawa membahak itu menjadi keras dan menggetarkan tanah, menggugurkan daun-daun pepohonan. Ciaat, bentakan setinggi jagat keluar dari mulut Wiro Saksana. Tubuhnya lenyap. Keris yang di tangan kanannya menyapu kian kemari dalam kecepatan yang sukar. Ditangkap oleh mata. Inilah yang disebut jurus orang gila mengebut lalat. Dan memang, gerakan menyapu-nyapu dengan keris itu meskipun luar biasa cepatnya namun kelihatan seperti tak teratur, tak menentu. Tubuh Wiro Saksana hoyong sana hoyong sini. Namun, serangan itu telah mengurung si nenek sakti Eyang Sinto Gendeng. Tapi si perempuan tua masih juga mengikik-ngikik. Masih juga petatang petiting, sambil memainkan ranting kering yang di tangannya. Jika saja yang dihadapi oleh Wiro Saksana saat itu bukannya gurunya sendiri, bukan seorang sakti macam Sinto Gendeng, tapi seorang lain, pastilah tubuhnya akan terkutung-kutung atau sekurang-kurangnya terbabat, tercincang oleh mata keris yang menyapu-nyapu laksana badai itu. Sinto Gendeng mengikik, geblek ke Wiro. Masih kurang cepat, masih kurang cepat, kata Sinto Gendeng. Sang murid memaki dalam hati. Kau memaki ya? Hardik Sinto Gendeng. Lihat ranting, teriak perempuan tua itu. Tubuh Sinto Gendeng berkelebat. Tangan kanannya yang memegang ranting bergerak. Awas ketek kananmu, Wiro. Ketek sama dengan ketiak. Meskipun sudah diperingatkan,
Meskipun sudah mengelak dengan kecepatan yang luar biasa, namun tetap saja ujung ranting itu lebih cepat datangnya ke ketiak kanan Wiro Saksana. Breet. Baju putih Wiro Saksana robek besar di bagian ketiak sebelah kanan. Buset, untung cuma ketekku, seru pemuda itu. Dengan kertakan geraham dia menerjang ke muka. Eyang, katanya, terima jurus, kunyuk melempar buah, ini. Kunyuk sama dengan monyet. Ah, hanya jurus geblek begitu, siapa yang takut? Menyahuti sang guru. Wiro Saksana menunjukkan tangan kanannya ke muka. Pada saat tangannya perpentang lurus, maka jari-jari tangannya membuka dan setiup gumpalan angin keras laksana batu besar melesat ke arah tenggorokan Eyang Sinto Gendeng. Nenek-nenek itu tertawa cekikikan. Dia meludah. Meski cuma ludah dan disemburkan secara acuh tak acuh, tapi karena diisi dengan tenaga dalam, ludah itu berbahaya sekali bagi pembuluh-pembuluh kulit dan mata. Wiro Saksana berkelit ke samping. Sambil berkelit dilambaikannya tangan kirinya untuk menambah perbawa dorongan pukulan. Tangan kosongnya tadi, yaitu kunyuk melempar buah, yang agak menyendat sedikit akibat dipapaki oleh semburan ludah Sinto Gendeng. Melihat serangan lawan masih terus mengganas ke batang tenggorokannya, kembali Sinto Gendeng tertawa. Memang manusia satu ini aneh sekali sifatnya. Bahkan setiap jurus-jurus ilmu yang diciptakannya diberinya dengan nama-nama aneh dan lucu. Tak salah kalau banyak orang-orang dalam dunia persilatan menukar namanya menjadi Sinto Gendeng. Suara tertawa nenek-nenek itu lenyap, berganti dengan satu lengkingan nyaring yang menusuk gendang-gendang telinga. Tubuhnya kelihatan jungkir balik dan melesat seperti terbang ke sebuah cabang pohon jambu klutuk. Sekaligus Sinto Gendeng telah mengelakkan gumpalan angin keras, kunyuk melempar buah. Angin keras ini menghajar batang pohon di seberang sana dan batang pohon itu patah lalu tumbang ke tanah. Terdengar lagi suara tawa mengikik. Gemas sekali Wiro Saksana memandang ke atas. Dilihatnya gurunya duduk enak-enakan di cabang pohon jambu klutuk sambil menggerogoti buah jambu itu. Gendeng betul, gerutu Wiro kesal karena serangannya hanya mengenai pohon. Memang namaku Sinto Gendeng, kata sang guru pula. Kemudian tanyanya, kau mau jambu, Wiro? Dan sebelum Wiro Saksana sempat menyahuti, maka gurunya telah menyemburkan biji-biji jambu klutuk itu ke arahnya. 21 butir biji jambu klutuk menyerang hampir ke seluruh jalan darah di tubuh Wiro Saksana. Ah, cuma bijinya, siapa yang sudi, jawab Wiro Saksana. Dia menghembus ke udara dan melambai-lambaikan kedua tangannya. 21 butir biji jambu klutuk itu berguguran ke tanah, bahkan 7 butir di antaranya berbalik menyerang Sinto Gendeng. Tapi dengan goyangkan sedikit saja kaki kanannya, maka nenek-nenek sakti itu membuat ketujuh biji jambu klutuk itu bermentalan. Kalau tak sudi biji jambu, terimalah ranting kering ini, kata Sinto Gendeng. Dan ranting kering yang di tangan kirinya dilemparkannya ke bawah, mendesing laksana anak panah mengarah batok kepala muridnya. Memang Sinto Gendeng benar-benar seorang perempuan tua yang aneh dalam melatih muridnya. Setiap serangan yang dilancarkannya benar-benar merupakan serangan yang mematikan atau sekurang-kurangnya bisa
menimbulkan celaka hebat bila sang murid tidak berhati-hati. Setiap jurus ilmu silat yang diciptakannya pun aneh-aneh namanya. Melihat serangan ranting kering ini, Wiro Ganda tertawa. Sekali dia gerakkan tangan kanan yang memegang keris, maka ranting kering itu belah dua tepat di pertengahannya dan jatuh ke tanah. Sebaiknya turun saja dari pohon eyang, kata Wiro Saksana. Kalau tidak kenapa? Memotong eyang Sinto Gendeng. Sambut keris ini, eyang. Sambut dengan jidatmu biar konyol. Abis berkata begitu, Wiro Saksana tertawa mengakak dan melemparkan keris eluk 7 yang di tangan kanannya. Senjata itu melesat hampir tidak kelihatan karena cepatnya. Namun 4 detik kemudian terdengarlah suara cekikikan eyang Sinto Gendeng. Dan ketika Wiro mendongak ke atas, dilihatnya keris yang dilemparkannya tadi berada dalam jepitan telunjuk dan jari tengah kanan gurunya. Wiro Saksana menggerendeng. Tiba-tiba, ini balasan kehormatan untuk keris bututmu, Wiro. Sinto Gendeng cabut 2 tusuk kundainya dari batok kepalanya yang berambut putih dan jarang itu. Dibarengi dengan angin lemparan yang bukan olah-olah dahsyatnya, maka menyambarlah 2 tusuk kundai itu ke arah Wiro Saksana. Yang satu menyerang kepala, yang lain menyerang perut. Wiro Saksana yang tahu kehebatan tusuk kundai itu tak mau memapaki senjata tersebut dengan mengandalkan lambaian tangan yang mengandung tenaga dalam. Didahului dengan bentakan nyaring, maka pemuda ini menjejek bumi dan melintangkan badannya ke udara. Tusuk-tusuk kundai itu lewat di kiri kanannya, terus amblas ke dalam tanah. Eyang Sinto Gendeng tertawa gelak-gelak. Bagus, bagus kau tidak menangkis seranganku dengan hantaman tenaga dalam. Tak satu tenaga dalam yang bagaimana hebatnya pun yang sanggup memapaki tusuk kundai itu, Wiro. Aku haus. Kik. Ambilkan air buatku, Wiro. Cepat. Kalau haus jilat saja air keringat, kata murid yang lucu dan seperti kurang ingatan pula macam gurunya. Dan dasar eyang Sinto Gendeng manusia aneh, dia sama sekali tidak marah mendengar gurau yang keliwatan dari muridnya itu, melainkan tertawa mengakak. Tiba-tiba tawanya lenyap. Air, Wiro. Lekas. Bentak perempuan itu. Sang murid berlalu juga dari tempat itu. Melangkah ke sebuah pondok kecil. Di bagian belakang pondok ini ada sebuah gentong berisi air putih dingin. Wiro mengambilnya segayung. Ketika dia melangkah kembali ke tempat tadi untuk memberikan air itu kepada gurunya, maka didengarnya suara eyang Sinto Gendeng menyanyi. Suaranya sama sekali tidak merdu. Namun kata-kata yang terjalin dalam nyanyian itu membuat Wiro Saksana menjadi heran dan bertanya-tanya dalam hati. Pitulas tahun wus katilar. Pucuking gunung gede iseh panggah kaya bien mulo. Langit iseh tetep biru. Ulan lan suryo iseh tetep mandeng lan kangen. Pitulas tahun agawe kang tua tambah tua. Pitulas tahun dadekake bayi abang dadi pemuda kang gagah. Pitulas tahun wektu perjanjian. Pitulas tahun wiwitane perpisahan. Pitulas tahun wekdaling pamales. Artinya, 17 tahun telah berlalu. Puncak gunung gede masih tetap seperti dulu. Langit masih tetap biru. Bulan dan matahari masih berpandangan jauh dan rindu. 17 tahun membuat si tua tambah tua. 17 tahun membuat seorang orok menjadi pemuda gagah.
17 tahun masa perjanjian. 17 tahun ujung perpisahan. 17 tahun saat pembalasan. 6. Selama diam di puncak gunung gede itu bersama gurunya, walau bagaimanapun miring otak sang guru, namun baru hari itulah Wiro Saksana melihat dan mendengar Eyang Sinto Gendeng menyanyi. Kata-kata dalam nyanyian itu entah mengapa membuat Wiro jadi berdebar. Apakah maksud kata-kata nyanyian itu? Perasaan yang bagaimanakah yang tengah dicetuskan oleh gurunya karena Wiro melihat nenek-nenek itu menyanyi dengan penuh perasaan, dengan mata memandang jauh ke muka. 17 tahun membuat aku si tua. Bangka tambah tua. Kata-kata ini jelas ditujukan ke diri gurunya sendiri. Tapi pada siapakah ditujukan kalimat yang berbunyi, 17 tahun membuat seorang orok menjadi pemuda gagah itu? Apakah ditujukan kepadanya? Berdebar hati Wiro Saksana. Kemudian kalimat-kalimat 17 tahun ujung perpisahan, serta 17 tahun saat pembalasan. Apakah arti semua itu? Ketika Wiro Saksana memandang ke atas pada saat itu pula Eyang Sinto Gendeng melihat ke bawah. Dan mata yang tajam dari Wiro Saksana, meskipun cuma sekilas, namun masih dapat melihat pantulan air muka serta cahaya mata gurunya yang lain dari biasanya. Air muka itu, sinar mata itu menyembunyikan satu perasaan sedih. Perasaan apakah yang menyemaki hati sang guru sebenarnya? Tiba-tiba Eyang Sinto Gendeng membentak keras sampai Wiro Saksana terkejut dan serasa terbang nyawanya. Tunggu apa lagi, geblek? Orang sudah haus dianya tegak mematung. Kukencingi kepalamu baru tahu. Lemparkan gayung itu cepat. Dan Wiro Saksana segera lemparkan gayung batok kelapa yang berisi air ke atas. Gayung itu melesat ke atas tanpa setetes air pun yang tumpah. Bagus Wiro, bagus sekali. Memuji Sinto Gendeng. Dan dengan tangan kirinya, disambutnya gagang gayung. Sesaat kemudian tenggorokannya yang kurus dan kerinyutan itu kelihatan turun naik meneguk air dari dalam gayung. Air itu diteguknya sampai habis. Terima gayung ini kembali, Wiro. Gayung melesat ke bawah. Wiro Saksana ulurkan tangan untuk menyambut tapi pada detik itu pula di atas pohon gurunya kelihatan menggerakkan tangan kanannya. Angin deras mendorong kepala gayung, membuat gayung yang hendak disambuti Wiro Saksana itu mencelat ke samping dan menyerang dadanya. Gila betul, bentak si pemuda. Cepat-cepat dia palangkan lengannya di muka dada. Gayung dan lengan beradu. Gayung pecah berantakan ke tanah, gagangnya patah dua. Pada saat itulah Sinto Gendeng melayang turun ke bawah. Kedua kakinya menjejak tanah tanpa suara dan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun padahal cabang pohon jambu. Klutuk dari mana dia meloncat tadi hampir 4 tombak tingginya. Dapat dibayangkan bagaimana luar biasanya ilmu meringankan badan perempuan sakti ini. Kedua orang itu, guru dan murid berdiri berhadap-hadapan. Wiro Saksana dapat merasakan betapa lainnya pandangan kedua mata Sinto Gendeng kepadanya, pandangan yang tidak dimengertinya. Nenek-nenek ini bergerak mundur beberapa langkah ke belakang. Kedua kakinya kemudian merenggang sedang kedua tangan mengembang ke muka. Mulutnya berkemik.
Detik demi detik sepasang kakinya amblas ke dalam tanah sampai 3 senti. Sedang seluruh tubuhnya bergetar hebat. Mukanya yang hitam dan berkerinyut itu basah oleh keringat. Tiba-tiba kejut Wiro Saksana bukan olah-olah ketika dilihatnya bagaimana kedua tangan gurunya berwarna putih sekali sedang 10 kuku jari tangan perempuan itu memerak serta memancarkan sinar yang menyilaukan. "Eyang," seru Wiro Saksana, "apakah kau mau bikin aku mati konyol dengan pukulan sinar matahari itu?" Sinto Gendeng tidak menjawab. Mulutnya semakin mengemik. Rahang-rahangnya semakin mengatup dan pandangan mata serta tampangnya sangat mengerikan. Merinding bulu kuduk Wiro Saksana. Baru kali ini dilihatnya gurunya sedahsyat itu. Tanpa menunggu lebih lama, tanpa menunggu sampai kedua tangan yang mengepal dihantamkan ke muka, maka pemuda ini cepat-cepat pentang kaki dan dekapkan lengan di muka dada. Matanya meram, mulutnya komat kamit. Sepasang kakinya amblas 2 senti ke tanah. Tubuhnya tak bergerak barang serambut pun, laksana gunung karang yang keras. Membatu. Ciaat. Bentakan Sinto Gendeng melengking melanglang langit. Kedua tangannya dipukulkan ke muka. Dua rangkum sinar putih yang menyilaukan serta panasnya dapat menghanguskan dan melelehkan benda apa saja menggempur ke arah sasaran di muka sana yaitu tubuh Wiro Saksana. Pada detik yang sama Wiro Saksana membentak pula. "Hiya!" Tangan yang tadi bersidekap dengan serentak memukul ke depan. Dan kedua tangan itu terus saja terpentang lurus ke muka. Inilah apa yang dinamakan ilmu pukulan benteng. Topan melanda samudera. Ilmu pukulan ini bukan saja dapat dipakai untuk menyerang tapi sesuai dengan namanya juga dapat menjadi perisai tangguh atau benteng kekar yang melindungi Wiro dari serangan gurunya. Bila angin-angin topan pukulan itu sama bertemu di udara maka terdengarlah suara berdentum yang menyenging liang telinga, debu dan pasir beterbangan, daun-daun pohon berguguran bahkan ranting-ranting kering patah-patah dan berjatuhan. Puncak gunung gede bergetar. Langit seperti mau terbelah oleh dentuman itu. Ketika debu dan pasir surut ke tanah, ketika keadaan di sekitar situ menjadi terang kembali maka Wiro Saksana melihat bagaimana kedua kaki gurunya amblas ke dalam tanah. Sedalam 10 senti. Muka perempuan itu penuh keringat dan matanya menyipit. Namun, bila ditelitinya pula keadaan dirinya maka didapatinya kedua kakinya tenggelam ke dalam tanah sampai sebatas betis. Sedangkan tubuhnya yang memercikkan keringat dingin itu terasa masih bergetar gontai akibat adu tanding tenaga dalam yang luar biasa tadi. "Bagus Wiro, bagus sekali." Terdengar Eyang Sinto Gendeng. Meski memuji namun, dari mukanya bukan menunjukkan kegembiraan, sebaliknya muka yang berkerut-kerut itu masih memancarkan kengerian. "Sekarang sambuti pukulan angin es ini, Wiro." Dan abis berkata begitu, Sinto Gendeng angkat tinggi-tinggi kedua tangannya dengan telapak membuka lebar menghadap ke arah muridnya. Matanya kembali terpejam. Wiro menunggu dengan badan tiada bergerak. Udara mendadak menjadi sangat sejuk. Kemudian ketika Sinto Gendeng memutar-mutar kedua tangannya maka kesejukan itu mendadak sontak berubah menjadi udara yang sangat dingin menyembilui tulang-tulang sumsum. Geraham-geraham Wiro Saksana
bergemeletakan menahan rasa dingin yang amat sangat itu. Permukaan kulitnya membeku, seperti ditutupi salju. Tanah yang dipijaknya laksana pedataran es. 1 menit saja hal itu berlangsung lebih lama, pastilah tubuh pemuda ini menjadi beku membatu. Inilah kehebatan ilmu kesaktian yang bernama angin es itu. Dengan badan bergetar menahan dingin, Wiro Saksana membentak dahsyat. Bersamaan dengan itu kedua tangannya diputar-putar ke udara, angin laksana badai menggebu-gebu ke pelbagai arah. Puncak gunung itu menderu-deru. Daun-daun pohon yanak, tadi kaku tegang oleh dinginnya udara, kini kelihatan mulai bergerak, makin kencang. Makin kencang. Udara dingin yang tadi menyayat sungsum kini tergetar buyar dilanda ilmu angin puyuh yang dilepaskan oleh Wiro Saksana. Semakin keras putaran tangan pemuda itu, semakin membadai gebubu angin, semakin buyar udara dingin. Daun-daun pohon yang tadi hanya bergerak-gerak kini jatuh berhamburan bersama rantingnya. Kemudian satu demi satu pohon-pohon kecil bertumbangan. Pohon-pohon besar yang masih bisa bertahan menjadi gundul daun dan rantingnya. Tubuh Eyang Sinto Gendeng kelihatan tergoyang hebat. Pakaian hitamnya berkibar-kibar. Gila betul, gila betul, teriak perempuan sakti itu. Mulutnya mengeluarkan lengkingan dahsyat, kemudian dia melompat sejauh 9 tombak dan dari situ mencabut sebuah tusuk kundai lalu menyambitkannya ke arah Wiro. Sang murid cepat-cepat hentikan putaran tangannya dan melompat ke samping. Tusuk kundai membawa angin maut itu melesat menghantam sebatang pohon. Pohon itu tumbang dengan batang pecah berkeping-keping. Udara dingin lenyap, angin yang memuyuh juga lenyap dan suasana kembali seperti sedia kala. Ketika Wiro memandang ke muka, dilihatnya gurunya berdiri memegang sebentuk kapak yang aneh sekali. Belum lagi dia sempat meneliti lebih lama benda itu. Eyang Sinto Gendeng ajukan pertanyaan, "Kau lihat senjata di tanganku ini, Wiro? Kau lihat?" Sang murid mengangguk dan matanya tetap lekat ke kapak aneh di tangan gurunya. "Kali ini kau tak akan sanggup lagi berkelit dari seranganku, Wiro." "Eyang Sinto, apakah kau sudah gila hendak membunuh murid sendiri?" Perempuan itu tertawa mengikik. "Aku memang sudah gila, Wiro. Kalau tidak, percuma namaku Sinto Gendeng. Goblok kau yang tidak tahu artinya gendeng." Wiro memandang dengan waspada. Matanya kembali meneliti kapak aneh di tangan gurunya. Kapak itu bermata dua dan besarnya hampir sebesar batu bata. Gagangnya putih, bersih, mungkin terbuat dari gading menurut taksiran Wiro. Pada batang kapak yang besar, hampir sebesar lengan itu kelihatan 6 buah lobang-lobang kecil. Ujung terbawah dari gagang kapak ini merupakan kepala seekor naga yang mulutnya membuka. "Wiro," kata Eyang Sinto, "aku akan pergunakan kapak ini 3 jurus berturut-turut untuk menyerangmu. Bila kau sanggup melayaninya, kau akan selamat. Kalau tidak, maka bersiaplah untuk mati konyol." Wiro Saksana kertakkan geraham. Dia hendak menjauhi kata-kata gurunya itu. Namun, sebelum mulutnya terbuka, Eyang Sinto Gendeng sudah berseru, "Ini jurus pertama Wiro." Bersambung ke episode 2.